Matius ayat pasal 19. Kalau tadi siang itu ayat yang kelima saya uraikan, lah sekarang ayat yang ke-9 ya. Matius 19 ayat 9 berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Gitu ya. Ini kata Tuhan Yesus tentang rumah tangga. Jadi menurut Yesus itu ada yang perceraian diperbolehkan. Kalau perceraian yang diperbolehkan itu adalah pernikahan karena zina. Ya, ada pernikahan karena zina itu, atau pernikahan tapi sebenarnya perzinahan. Itu ada itu ya. Nah, ini jangan diartikan misalnya ya, istrinya berzinah terus suaminya udah lebih baik saya ceraikan karena kamu telah berzinah. Bukan itu ya, bukan itu. Atau suami yang berzinah terus istrinya berkata, wah lebih baik kamu saya ceraikan. Bukan juga itu ya. Perzinahan itu bukan seperti itu. Tapi perzinahan yang dimaksud Yesus adalah kalau menikah dengan wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya, ya, diceraikan bukan cerai mati tapi cerai hidup, lah itu berzina. Ya. Jadi katakan menikah dengan janda yang diceraikan suaminya itu berzina, lah itu boleh bercerai itu. Jadi kalau pernikahan seperti itu lebih baik bercerai. Itu yang dikehendaki Tuhan. Atau seorang wanita yang menikah dengan duda, tapi duda cerai, bukan duda mati ya. Bukan dia jadi duda karena ditinggal mati, tapi karena diceraikan istrinya atau bercerai dengan istrinya. Lah pernikahan seperti itu, menikah dengan duda cerai itu sama dengan berzina gitu. Nah itu yang boleh bercerai. Jadi yang boleh bercerai itu adalah orang yang menikah dengan orang yang telah diceraikan. Ya. Itu boleh bercerai. Gitu ya. Jadi saya baca lagi ya. Tetapi aku berkata kepadamu, itu kata Tuhan Yesus ya. Barang siapa menceraikan istrinya, ya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kalau menceraikan istrinya, terus dia berarti suami ya, terus setelah menceraikan istrinya, suami itu menikah lagi, lah itu dikatakan ia berbuat zina. Gitu. Berbuat zina. Lah itulah yang harus bercerai ya, kata Tuhan Yesus. Jadi perzinahan itu bukan tadi seperti yang saya katakan tadi, wah istrinya berzina terus kemudian dicerai, bukan itu. Suaminya berzina terus minta cerai, bukan itu ya. Tapi kalau pernikahannya itu adalah pernikahan yang karena zina, misalnya menceraikan istrinya terus nikah lagi, yaitu berzina, ya itu harus bercerai. Kemudian istri yang diceraikan tadi menikah dengan orang lain, itu juga berzina, sama aja gitu. Jadi kalau singkatnya menikah dengan janda cerai itu berzina,
menikah dengan duda cerai itu juga berzina. Itulah orang itu harus bisa harus bercerai gitu ya gitu. Lah sebaiknya bagaimana? Apakah kalau udah bercerai bagaimana? Ya kalau udah bercerai jangan menikah lagi gitu ya, jangan menikah lagi. Untuk menghindari dosa perzinahan, jangan menikah lagi. Kalau Anda menikah dengan orang lain, itu namanya berzina. Gitu. Lah terus bagaimana kalau seandainya rujuk saja, kembali kepada istri yang semula atau suami yang semula, yang tadinya bercerai. Lah itu yang malah lebih baik. Itu yang lebih baik, itu disarankan ya harus kembali, itu disarankan. Jadi bagi orang yang sudah bercerai ya sangat diharapkan kalau ingin mengikuti firman Tuhan ya dia kembali kepada istrinya atau suaminya itu ya. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia rujuk kembali begitu. Ya, itu pandangan Kristen seperti itu. Jadi kalau orang yang sudah bercerai ya bukan nikah dengan orang lain tapi kembali kepada istrinya, kembali kepada suaminya, itu yang diharapkan Tuhan begitu ya.